Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan baik ya. Oke, kali ini channel Rizky M. Putri akan membagikan informasi berkaitan dengan soal-soal latihan sanitasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, langsung saja masuk ke dalam latihan soal-soal sanitasi. Nomor 1. Berikut ini yang termasuk tindakan higien adalah A. Mencuci tangan sebelum memegang makanan, B. Pengawasan terhadap pencemaran makanan, C. Pengawasan kebersihan peralatan makanan, D. Pengawasan tempat sampah yang memenuhi syarat, E. Pembuatan sumur yang memenuhi syarat CAS. Jawabannya adalah A. Mencuci tangan sebelum memegang makanan. Lanjut nomor 2. Higien adalah A. Keseluruhan upaya yang mencakup kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan terkait dengan perumahan. B. Keseluruhan upaya yang mencakup kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan terkait dengan pendidikan. C. Ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. D. Keseluruhan upaya yang mencakup kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan yang terkait dengan keimanan. E. Suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, C. Ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Lanjut nomor 3. Keselamatan kerja adalah A. Suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari penyakit. B. Suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari PHK. C. Suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari gangguan hama. D. Suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan. Atau E. Ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan para pekerja. Jadi keselamatan kerja adalah yaitu D. Suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan. Oke, nomor 4. Untuk pertumbuhan gigi yang sehat, diperlukan makanan yang cukup mengandung zat A. Besi, B. Kapur, C. Fosfor, D. Karbon, atau E. Sulfur. Oke, jawabannya adalah C. Fosfor. Nomor 5. Menggosok gigi dengan teratur dapat menghilangkan titik-titik-titik pada gigi. A. Kuman, B. Plak, C. Bakteri, D. Virus, atau E. Gula. Yang mana teman-teman? Ya, B. Plak jawabannya. Nomor 6. Mencuci rambut biasanya menggunakan A. Sabun, B. Gel, C. Shampoo, D. Deterjen, atau E. Pelembab. Ya, mudah sekali ya teman-teman, C. Shampoo. Nomor 7. Di dalam higien, perorangan sebaiknya pekerja memiliki rambut A. Panjang, B. Sepanjang muka, C. Dibiarkan terurai, D. Kotor dan berbau, E. Gimbal. Jawabannya adalah B. Sepanjang muka. Nomor 8. Prinsip higien pada makan dan minum, salah satunya adalah prinsip wadah, yaitu A. Makanan harus tertutup rapi, B. Setiap makanan ditempatkan di dalam wadah yang terpisah, C. Makanan harus dalam keadaan panas, D. Makanan yang memiliki kadar air dicampur ketika akan disajikan, atau E. Makanan yang memiliki kadar air diaduk ketika akan disajikan. Jawaban yang benar adalah A. Makanan harus tertutup rapi.
9. Manfaat hygiene di tempat kerja adalah A. Di dalam bekerja hidup disiplin. B. Kebersihan diri dan lingkungan bisa terjaga. C. Dapat hidup sehat dan percaya diri tinggi. D. Membuat nyaman dan aman. E. Menghargai atasan sebagai penghormatan. Jawabannya adalah B. Kebersihan diri dan lingkungan bisa terjaga. Nomor 10. Keselamatan kerja merupakan tugas A. Semua orang yang bekerja. B. Pimpinan yang dipercaya. C. Karyawan yang diberi wewenang. D. Pemilik perusahaan. E. Pengunjung perusahaan. A. Semua orang yang bekerja. 11. Berikut ini yang bukan manfaat keselamatan kerja di tempat kerja adalah A. Mengantisipasi faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya. B. Memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. C. Tidak dapat mengevaluasi tingkat bahaya-bahaya di tempat kerja. D. Mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi. E. Mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja. Jawabannya adalah C. Tidak dapat mengevaluasi tingkat bahaya-bahaya di tempat kerja. Nomor 12. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan, maka A. Lantai harus bersih dan rapih. B. Harus diperbanyak ventilasi. C. Tangga harus dibuat dari bambu. D. Tidak menimbulkan kebakaran. E. Dinding perlu rapih dan indah. Dan jawabannya adalah B. Harus diperbanyak ventilasi. 13. Berikut ini yang bukan fasilitas sanitasi yang harus ada di area kerja adalah A. Toilet. B. Kantin. C. Ruang istirahat. D. Ruang ganti. Atau E. Tempat cuci peralatan. Dan jawaban yang benar adalah C. Ruang istirahat. Nomor 14. Faktor keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup menjadi sangat penting karena A. Terkait dengan keuntungan sebuah perusahaan. B. Terkait dengan kinerja karyawan dan perusahaan. C. Merupakan sarana penting menuju hidup sehat. D. Merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai setiap manusia. E. Menjadikan prasyarat pendirian suatu perusahaan. Dan jawabannya adalah C. Merupakan sarana penting menuju hidup sehat. Selanjutnya, nomor 15. Tujuan dari pelatihan kerja dalam suatu perusahaan adalah agar pekerja A. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja. B. Dapat meniti karir kerja dengan baik. C. Dapat selalu berkolaborasi dengan semua elemen manajemen. D. Memiliki persyaratan minimal dalam pengangkatan tetap. E. Mampu menjadi daya tarik dan terobosan dalam pemasaran. Jawaban yang benar adalah B. Dapat meniti karir kerja dengan baik. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 16. Kecelakaan kerja selain menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha juga dapat A. Mengganggu proses produksi secara menyeluruh. B. Menimbulkan suasana panik bagi para pekerja. C. Menambah premi asuransi para pekerja. D. Mengurangi pemasukan sebagai sumber pendapatan perusahaan. E. Memunculkan adanya pemutusan hubungan kerja karyawan. Oke, jawabannya adalah D.
mengurangi pemasukan sebagai sumber pendapatan perusahaan. Oke teman-teman, sudah saya bacakan ya beserta dengan jawabannya 16 latihan soal sanitasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.